Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fareza, NPM 2311050072. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang saya buat guna memenuhi tugas dari Ibu Aridi Alhaq selaku dosen pengampu psikologi pendidikan untuk tugas akhir semester. Baik, di sini saya mengambil judul artikel dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Alasan saya mengambil judul itu karena pendidikan memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter individu dan kemajuan suatu bangsa. Dalam konteksnya Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius. Nah, kemudian pendidikan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada, salah satunya hadis Rasulullah SAW yang berbunyi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis di atas tentunya sudah tidak asing di benak kita bahwa kewajiban menuntut ilmu itu diperuntukkan bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hal ini mencerminkan komitmen Islam terhadap pengetahuan dan pendidikan sebagai usaha berkelanjutan. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Dari 10 jurnal yang saya jadikan referensi untuk artikel saya ini, dari 10 jurnal itu menyebutkan hampir sama, mereka membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Ada yang pertama yaitu rendahnya sarana dan prasarana. Dari segi sarana dan prasarana, pendidikan di Indonesia bisa dikatakan kondisinya masih jauh dari kata mencukupi. Hal ini dapat kita lihat dari sekolah yang terdapat di desa-desa yang letaknya jauh dari pusat kota. Kemudian yang kedua, rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Kemudian yang ketiga, rendahnya kualitas siswa. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa rendahnya kualitas sarana dan prasarana di Indonesia, kemudian rendahnya kualitas guru di Indonesia, maka hal tersebut juga berimbas pada pencapaian prestasi siswa sehingga pencapaian menjadi tidak maksimal. Yang kedua, meninjau permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, dari sini masalah pendidikan di Indonesia dalam lingkup makro. Yang pertama adalah kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sudah sering kali berganti kurikulum. Yang terakhir yaitu adalah kurikulum Merdeka, pergantian dari kurikulum K13. Menurut Nasution, mengubah kurikulum dapat juga diartikan dengan turut mengubah manusia, yaitu pendidik, penyelenggara pendidikan, dan semua yang terlibat dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, pendidikan yang kurang merata. Kurang meratanya pendidikan ini sering terjadi terutama di daerah-daerah tertinggal. Ketidakmerataan ini sering dialami oleh lapisan masyarakat yang miskin, sehingga yang kita ketahui semakin tinggi pendidikan semakin mahal juga biayanya. Kemudian ada masalah penempatan guru. Pada beberapa kasus pendidikan di Indonesia, masalah penempatan guru ini masih kerap terjadi, terutama penempatan guru bidang studi yang tidak sesuai dengan penempatannya atau keahliannya. Hal ini dapat menyebabkan guru tidak optimal dalam mengajar. Kemudian ada lagi disebutkan rendahnya kualitas guru, seperti di jurnal yang pertama tadi. Peran seorang guru sangatlah penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Tidaklah mudah hidup menjadi seorang guru, begitu banyak tanggung jawab yang dilakukan. Namun nyatanya masih banyak guru yang memandang pekerjaannya adalah suatu hal yang mudah dan hanya melakukan pekerjaannya sekedar untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian rendahnya prestasi siswa. Dengan keadaan yang demikian itu, pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal, pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah.
Ya, kemudian di jurnal selanjutnya meretas permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan pada tahap proses, yaitu permasalahan di sekolah yang paling utama adalah berganti-gantinya kurikulum. Kurikulum adalah tiang penopang dari semua kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jika hasil belajar tidak bagus, maka pemerintah serta merta mengganti kurikulumnya. Kemudian problematika pendidikan di Indonesia. Ya, yang pertama lagi-lagi ada sarana dan prasarana. Kualitas pendidikan di Indonesia antara sekolah yang di kota dengan di daerah terpencil masih terdapat kesenjangan yang cukup besar. Sering kita lihat secara langsung maupun lewat pemberitaan di media televisi, media sosial lainnya, dan surat kabar bahwasannya kondisi sekolah di pedesaan dan daerah terpencil masih jauh dari kata layak. Kemudian ada lagi masalah kurikulum. Kurikulum pendidikan di Indonesia yang terlalu kompleks. Kurikulum yang dijalankan di Indonesia terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kurikulum pendidikan di negara maju. Hal ini memiliki dampak bagi guru dan siswa. Siswa merasa terbebani dengan segudang materi yang harus dipahami dan dikuasainya. Kemudian yang terakhir, tenaga pendidik. Kuantitas maupun kualitas guru pada dewasa saat ini merupakan hal yang dilematis. Secara objektif, yang kurang memadai ini umumnya terjadi di daerah pedesaan, terpencil, dan perbatasan. Jumlah guru hanya ada sekitar 3-4 orang. Jadi di sini bisa kita lihat dari beberapa jurnal bahwasannya yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu rendahnya sarana dan prasarana yang ada di Indonesia. Kemudian rendahnya kualitas guru. Kemudian ada rendahnya kualitas siswa. Dan sering bergonta-ganti kurikulum. Kemudian mahalnya biaya pendidikan yang menyebabkan ketidakrataan pendidikan yang ada di Indonesia, yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya adalah rendahnya kualitas sistem pendidikan di Indonesia menyebabkan Indonesia tertinggal dengan negara-negara lainnya. Bukan hanya permasalahan dari sistem pendidikan yang belum tepat, tetapi ada juga permasalahan-permasalahan pokok lainnya yang sebenarnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Yang diperlukan hanya kerjasama antar pihak, baik yaitu pemerintah, tenaga pendidik, kemudian peserta didik, orang tua, dan juga masyarakat. Nah, jika salah satu komponen tersebut tidak dapat bekerja sama dengan baik, maka tujuan dari pendidikan yang bermutu tidaklah membuahkan hasil yang baik. Kualitas pendidikan Indonesia akan terus menurun. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir masih memiliki banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.